Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama haturkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan dan ketakwaan hingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam, habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, yang telah membawa kita dari zaman kekufuran hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, Ramadan tahun ini adalah Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan. 10 hari Ramadan ini adalah semoga kita bisa memanfaatkannya dengan baik agar kita bisa mendapatkan maghfirah. Setelah Ramadan berakhir, maka kita akan melaksanakan Hari Idul Fitri yang biasanya masyarakat Indonesia melaksanakan dengan Hari Lebaran. Hari Lebaran atau Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal di penanggalan bulan Hijriyah. Idul Fitri atau Hari Raya adalah di mana seluruh umat muslim di dunia menjadi fitrah, menjadi kembali suci seperti bayi yang baru lahir dan tidak ada dosa sama sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah singkat mengenai Idul Fitri. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu terjadilah perang Badar. Pertama kali Idul Fitri dirayakan setelah berlangsungnya perang Badar pada 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah, di mana pada waktu itu Rasulullah mendapat kemenangan tentara melawan tentara kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang dan kaum muslimin yang berjumlah 319 orang. Pada waktu itu adalah hari pertama Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hari Idul Fitri pertama itu Rasulullah dan para sahabat melaksanakannya dengan masih dalam keadaan luka-luka. Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa masih dalam keadaan letih sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di Bilal radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah. Maka dengan adanya Idul Fitri, kaum muslimin tercetuslah minal aidin wal faidin, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kami orang-orang yang kembali dari perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Lalu setelah sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW dan para sahabat berkeliling bersilaturahmi dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima ibadah kita semua. 1 Syawal, jatuhnya 1 Syawal adalah di mana kaum muslimin merdeka, di mana setelah selesainya Ramadan 1 bulan penuh. Setelah melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh, pagi harinya kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri. Dikatakan bahwa pertama kali Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Disunahkan melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang atau di jalan raya untuk kota yang besar. Tetapi karena Idul Fitri tahun ini adalah berbeda dengan Idul Fitri tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya, maka
kita wajib sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, sendiri ataupun bersama ayah dan bunda. Tidak ada halangan dan tidak ada satu apapun yang tidak mengharuskan sholat Idul Fitri. Walaupun sholat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah muakkad, tapi apa salahnya jika kita melaksanakan sholat Idul Fitri karena itu terjadi 1 tahun sekali. Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal adalah di mana manusia merdeka, manusia kembali fitrah, manusia merdeka dari segala dosa, dari segala keburukan, dari segala kejelekan, hingga manusia kembali menjadi suci. Lalu sunah-sunah yang lain sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah biasanya kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri harus membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri hukumnya masih zakat fitrah. Tapi jika ada seseorang yang membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka hukumnya adalah sodako, bukan zakat fitrah. Sunnah yang lain adalah sebelum kita berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, maka kita disunahkan untuk makan dan minum walau sedikit. Itulah mengapa kemerdekaan atau kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan pula disunahkan kembali sebelum dan sesudah malam takbir kita mengumandangkan takbir. Lalu ada 3 manusia yang bagaimana manusia itu memiliki sikap setelah Ramadan. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah di sini adalah kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersedekah, kita masih bisa membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram dan seterusnya, kita masih harus meningkatkan ibadah-ibadah dan amalan-amalan kita di bulan Ramadan saat ini. Yang kedua adalah kehidupan sehari-hari kita harus berbuat dan berkata yang benar, walau kana muron, meskipun perkataan itu pahit. Yang ketiga adalah kita berperilaku sebagai hamba Allah yang taat dan patuh, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan, di beberapa hari lagi kita untuk melaksanakan Idul Fitri, marilah kita berlomba-lomba untuk mendapat maghfirah Allah agar Idul Fitri nanti kita menjadi seorang mukmin dan muslim yang dicintai Allah dan mendapat syafaat Rasulullah. Sebelum ceramah Ibu selesai, marilah kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi ini, khususnya Indonesia, kembali pulih seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosa guru-guru kami. Ampunilah segala dosa-dosa orang yang kami sayangi dan yang kami cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pertemukanlah kami di Ramadan tahun depan. Pertemukanlah kami di Idul Fitri tahun depan dengan keimanan dan ketakwaan yang lebih dari tahun ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pulihkan bumi ini ya Allah. Pulihkan bumi ini ya Allah. Pulihkan bumi ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah, dan dosa-dosa seluruh umat yang ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapat syafaat yaumil akhir. Semoga kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan berbuat baik, sehingga kami mendapatkan syurga-Mu di yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
ibu dan seluruh asatiz wa asatizah SIT Ashifa Kolbu mengucapkan minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum. Maafkan jika ada perkataan, perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita menggemakan takbir di rumah kita masing-masing. Walau hanya di rumah saja, bukan berarti kita harus berdiam diri dan tidak menggemakan takbir di malam Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan